Al-Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Begitu mulianya Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari kitab Allah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan diberikan satu pahala, dan satu pahala ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka berapa banyak pahala yang diberikan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Belum lagi di bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalamnya. Apalagi kita berada di 10 malam terakhir, yang kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar hanya datang satu kali satu tahun, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Dan para jumhur ulama menyarankan, mayoritas bahwa mengatakan carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Iltamisuha asyrul fi awakhir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Zakaria di dalam Fathul Wahhab, bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu pada malam 21 atau malam 23. Namun jumhur ulama juga mengatakan kemungkinan juga pada malam 27. Ini menunjukkan dan menjadi pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan secara pasti, tidak menunjukkan secara gamblang tanggal tepat waktu turunnya Lailatul Qadar. Tentunya akan ada selalu hikmah di baliknya. Kita tahu bahwa setiap akhir Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar besar kemungkinan pada 10 malam terakhir, karena untuk memompa kembali, memberikan semangat kembali kepada hamba-hambanya yang boleh jadi intensitas ibadahnya sudah mulai berkurang ketika di akhir-akhir Ramadan. Makanya Allah memberikan ganjaran untuk senantiasa menghidupkan sampai akhir Ramadan. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung bagaimana akhirnya. Boleh jadi kita menyambut Ramadan bagus dengan penuh sukacita, beli baju untuk dipakai untuk tarwih, beli takjil kesana kemari. Nah iya ketika masuk 10 akhir Ramadan, terkadang semangat sudah mulai drop. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memompa kembali dengan menurunkan bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Karena dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabatnya seperti ini, Rasulullah menceritakan bahwa ada satu orang laki-laki dari Bani Israel, umurnya kurang lebih 83 tahun. Malamnya dia beribadah, sholat kepada Allah, siangnya dia mengangkat senjata berjihad di jalan Allah. Maka seketika itu para sahabat menangis. Mengapa? Kita tahu umur kita pendek, kata Rasulullah, baina sittina wa sabiin. Umur umatku itu hanya antara 60 dan 70. Namun yang Rasul ceritakan itu 80 tahun. Dan ia mengisi seluruh hidupnya beribadah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah pada siang harinya. Maka seketika itu para sahabat menangis. Lantas untuk mengobati kesedihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar pada hari itu. Pada waktu itu mengatakan bahwa bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Ketika kita akumulasikan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Itulah pengobat kesedihan hati. Bayangkan ketika kita mendapatkannya 5 tahun, 10 tahun,
betapa banyaknya ibadah, umur ibadah yang diberikan kepada kita, sehingga boleh jadi umur umat Islam itu pendek, namun pahala ibadahnya itu lebih banyak dari umat-umat lain sebelumnya. Mungkin untuk karena waktu sudah mau masuk, kita siap-siap untuk menyambut berbuka. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, program-program ke depannya dapat berjalan dengan baik. Amin. Dapat diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang paling penting kita mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu mutlak datangnya dari saya pribadi. Idza mawju akhtatu fi kalami atlubul afwa minkum minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Membumikan Al-Quran, melangitkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diwakili. Yang juara 2 kasih juga. Foto dia hampir aksa si menyala yang sekat. Astaga, kenapa tidak ada bawakan ibu nasi? Bawakan ini dulu. Hah? Oh. Kanya pasti lah. Namanya yang anu mah tidur kata tadi mah. Iya, bawakan nasi. Tidur isinya anu mah. Ya lanjut. Cek, silakan masuk di sini semua dulu. Jadi kita dulu bertahan puasa. Tinggal 10 menit. Selamat setelah dia sholat dulu, setelah sholat baru makan berat. Dia dulu habisin itu ayam juga. Ayam ji. Ada. Oh iya, oke silakan. Sudah sholat. Ya sholat. Oh gitu ya. Sudah langsung. Ya. Senyum. Ingat program selanjutnya bulan Ramadan ini adalah sahur on the road. Ya, itu ya. Kita gerakan safari sholat subuh berjamaah. Video di sini banyak orang. Video pendek. Ya, kita juga video pendek. Mana pelaannya? Kalau bisa target kita 20 pulang. Oh, yang bisa orang luar. Ya, kita start di sekret. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita bersih-bersih masjid di sana juga. Apa sih? Setelah bulan suci Ramadan, lanjut rakar. Setelah program pengajian yang di Cempat. Setelah itu game Quran dan game Qurannya dan di Gabung. Setelah dari Toraja, di terakhir ini terakhir tidak ada lagi nanti rakan di terakhir sudah berakhir ini tahun. Nanti kita ke rumah Cegio. Oke, silakan. Masya Allah.
Kalau kurang manis deh ya karena Balik mana apa yang masuk sana? ayo makan di mana-mana. Ada kan jalan putih, mana jalan putih kan? Hah? Mana jalan putih deh? Ayo. Itu satu kantong jalan putih. Masuk itu nafas. Baru bunyi. Woi, itu datang gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan sebuah cerita tentang Syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan huwa syahrul jidda muhim lil muslimina bisurfa nazar an siyamu hunaka madada min taqaliyalu lati yatimu atiya iha hadatan fi Indonesia ti ibana syahrus syaimu syahrul ramadana qadimu syahrutu yaumul aqbalu rosida jadda asafala in talafa nasyatu ayat hado ba'da ihu mu'aiza iftaru ibtada min tajiru mifallati adatan tiskiu ahla janibu tariki atta tajaru huwa simiyu abba'a ittajaro mata fatratu ramadana mubarakah ma'an asihabu mujtamahu wahidun juz'un dan tajilu li ajali ahtiha asyahasa lil marwatan fi syari'i wa kazalika waladun madrasati idonati iftaru sawiyatan mujtamahu yaumu wahidun juz'un Toharo masjidul nur ilham qurba manzila jahaza tahjilu bi masjidul sholati khamsa waktu ayyuha tamma sholati mukri'u Qur'an wahidun juz amasa'uru ahla tariki mujtamahu yaumu wahidun juz amuko nasyati yaumu wahidun juz usitta ahlan tali sholati subuhu jama'atan hum yahdimuna idamatan ta'amu tahmilu syahwatan tahjilu ila manzaru ulaika famasibu istarokfa syahru ramadana lam fahasibu tajiru arijulu khamsatu mabaha abi ibtala ribau ahla syahru ramadan mihwaru tasawki aidan istaraka samadatu faidatu maida syahru ramadan
daiman kullu amiru qabala hajiru Ramadan ajamaha syahso fi jama'atu turida istaroh malabisa jadidatan ihtiyaju ahor anadaka yatabi'u mutlati istalokto la wahidun asba'i qabala indu fitri. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.